Jadi jangan berpikir bahwa karena Yesus matinya itu hari Jumat sore, lalu besok Sabtu sore itu dihitung satu hari karena baru 24 jam. Tiba-tiba malamnya kita sudah rayakan Paskah. Berarti baru satu hari lebih sedikit sudah rayakan Paskah. Karena kita menghitung hari dengan cara hari saat sekarang. Para pecinta Sabda Allah yang terkasih, salam jumpa kembali di dalam katekesi kita yang ke-6 bersama saya Frater Emil CMF dan di sebelah saya Romo Todi CMF. Bagaimana kabarnya Romo? Baik, luar Sehat ya, biasa. Ya, sehat. Sebelum kita memulai katekesi kita ini, kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami mohon terang Roh Kudus, agar dalam merenungkan sabda-Mu, kami semakin mampu untuk memahami dan meresapkannya dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Romo, saya mau bertanya. Sebenarnya pertanyaan saya ini mewakili beberapa orang juga Romo yang bertanya. Ya, silahkan. Pertanyaannya begini Romo. Di kitab suci dikatakan bahwa Yesus itu bangkit pada hari ketiga. Ya, betul. Pada hari ketiga. Tetapi kita merayakan kebangkitan Yesus itu jika dihitung Yesus wafat. Kita rayakan itu pada hari Jumat. Ya. Jenjangnya itu hanya seperti belum sampai 2 hari, baru sehari lebih. Ya. Romo, seperti itu. Itu bagaimana penjelasannya Romo? Ya. Jadi yang membuat beberapa orang yang diwakilkan oleh Frater Emil itu adalah kita merayakan kematian Tuhan Yesus hari Jumat. Ya. Lalu besok malamnya langsung kita udah rayakan kebangkitan. Padahal dikatakan bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Baik. Pertama-tama kita perlu melepaskan cara berpikir atau cara menghitung hari dari apa yang sekarang kita gunakan. Bahwa cara menghitung hari orang Yahudi dan cara menghitung hari kita itu berbeda. Seperti katekesi kita pada pertemuan yang kelima ya, kita sudah melihat. Lalu yang kedua, kita juga harus memahami bahwa cara menghitung hari bagi orang Yahudi itu tidak mulai dari pagi sampai malam atau malam sampai pagi, tetapi mereka melihatnya mulai dari matahari terbenam sampai matahari terbenam berikutnya. Itu kita sudah lihat pada katekesi yang ke-5. Nah, itu hal yang kedua yang perlu kita ketahui. Hal yang ketiga adalah satu hari bagi orang Yahudi tidak sama dengan 24 jam. Jadi jangan berpikir bahwa karena Yesus matinya itu hari Jumat sore, lalu besok Sabtu sore itu dihitung satu hari karena baru 24 jam. Tiba-tiba malamnya kita sudah rayakan Paskah. Berarti baru satu hari lebih sedikit sudah rayakan Paskah. Karena kita menghitung hari dengan cara kita menghitung hari pada saat sekarang. Karena kitab suci ini berbicara tentang Yesus orang Yahudi, cara membahasakan secara pikiran orang Yahudi, maka kita juga kalau mendalami hitungan hari yang terjadi dalam kitab suci, kita harus menghitung menurut cara orang Yahudi menghitung hari. Jadi satu hari tidak harus sama dengan 24 jam. Dan ini juga kita sudah lihat di katekesi yang kelima. Satu hari tidak harus sama dengan 24 jam. Bisa jadi satu hari 24 jam. Tapi itu bukan yang baku. Yang baku itu apa? Satu hari sama dengan mulai dari matahari terbenam hari ini sampai matahari terbenam berikutnya, hari berikutnya. Itulah satu hari. Mari kita melihat satu persatu. Yesus mati, Yesus wafat di salib itu dikatakan dalam Injil-Injil
bahwa pada jam 3 sore, ya, pada jam 3 sore. Nah, jam 3 sore sampai dengan matahari terbenam itu masih jarak. Nah, dari jam 3 sore sampai matahari terbenam untuk memulai hari berikutnya, itu dihitung 1 hari. Jadi sekali lagi, 1 hari tidak boleh berpikir seperti kita sekarang, 1 hari sama dengan 24 jam. Bagi orang Yahudi, hari sebelumnya itu adalah 1 hari. Mulai dengan matahari terbenam, mulai hari yang baru. Sehingga dikatakan hari itu adalah hari persiapan Sabat, hari persiapan. Jadi setelah Yesus wafat, Yusuf dari Arimatea, Nikodemus, dan juga perempuan-perempuan yang dari Galilea, mereka itu mau dikatakan ya meletakkan jenazah Yesus seadanya. Ya dikasih mur, dikafani, tapi seadanya seperti itu. Meskipun dalam Injil Yohanes dikatakan bahwa dia dimakamkan secara Yahudi. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan Injil-Injil, itu kita menemukan informasi bahwa jenazah Yesus diletakkan di situ, lalu pada hari setelah hari Sabat, pagi-pagi benar para perempuan yang menyertai Tuhan Yesus dari Galilea itu mereka datang untuk ya merempah-rempahi mayat Yesus. Mari kita kembali ke fokus katekesi kita hari ini. Yesus wafat jam 3 sore. Nah, jam 3 sore ini kalau kita lihat sekarang itu hari Jumat. Ya, hari Jumat jam 3 sore sampai matahari terbenam. Ini masih ada beberapa jam. Tapi bagi orang Yahudi ini hitungan 1 hari. Karena nanti matahari terbenam pada hari yang disebut dengan hari Sabat. Karena kan tadi dikatakan bahwa mereka terburu-buru memakamkan jenazah Yesus dengan cepat-cepat karena sudah mau masuk ke hari Sabat. Mengapa? Karena hari Sabat tidak boleh buat apapun, termasuk menguburkan jenazah. Jadi hari Sabat itu sungguh-sungguh orang beristirahat. Karena itu ditetapkan oleh Tuhan. Hari Sabat ini dimulai dengan matahari terbenam. Tapi tidak juga harus matahari terbenam. Kita melihat pada katekesi yang kelima bahwa ketika mereka melihat pada petang hari, melihat sudah ada 3 bintang di langit, itu tandanya hari baru mulai. Sehingga itu sudah dimulai hari baru. Kalau kita melihat tadi itu masih ada sisa hari, dalam bahasa kita sisa hari, dari jam 3 sore sampai matahari terbenam. Bagi orang Yahudi itu hitungan 1 hari. Lalu masuk hari Sabat atau Jumat malam menurut hitungan kita. Jumat malam sampai Sabtu malam itu adalah hari Sabat. Karena bagi mereka 1 hari itu mulai dari matahari terbenam yang Jumat malam itu sampai matahari terbenam Sabtu malam. Itulah hari Sabat. Sudah 2 hari ya. Jadi tadi jam 3 sore sampai matahari terbenam. Lalu matahari terbenam yang Jumat malam ini, bagi hitungan kita Jumat malam, mereka sudah sebutin sebagai permulaan hari yang baru. Sampai Sabtu malam, itu akhir dari hari Sabat. Mulai matahari terbenam di sana, itu masuk hari ke-3. So kalau kita mendengar informasi atau kita mau mendalami hari ke-3 itu Yesus bangkit, pas dong. Hari Jumat yang sisa beberapa hari, bagi cara berpikir orang Yahudi itu dihitung 1 hari. Lalu matahari terbenam sampai matahari terbenam berikutnya 1 hari lagi, berarti sudah 2 hari. Lalu mulai dari matahari terbenam yang Sabtu malam itu sudah hari yang ke-3. Maka pas 3 hari. Ya, benar. Benar perhitungannya Romo kalau demikian. Oh, berarti Romo wajar jika kita merayakan Paskah, pesta Paskah itu di Sabtu malam itu Romo. Iya, betul. Makanya kalau dulu itu dikatakan Sabtu Haleluya, sekarang itu kebanyakan itu dikatakan Vigili Paskah. Ya, perayaan Vigili Paskah. Maksudnya kita mulai dari Sabtu malam itu. Jadi setelah matahari terbenam itu kita sudah mulai. Maka supaya kita bisa lebih masuk dalam misteri Paskah, biasanya sangat dianjurkan malam Paskah itu
dirayakan mulai setelah matahari terbenam. Karena itu memulai hari yang baru. Juga supaya ketika nyalakan lilin Paskah itu kelihatan bahwa Kristus sebagai cahaya yang baru itu kelihatan. Kalau masih sore sekali kan cahayanya juga tidak kelihatan. Tapi sebenarnya itu ada dua alasan itu. Yang pertama, hari ketiga itu mulai dengan matahari terbenam pada Sabtu sore, Sabtu malam itu. Itu sudah mulai, sehingga kita merayakannya itu dalam hitungan kita sekarang adalah Sabtu malam. Tapi bagi hitungan orang Yahudi itu hari ketiga, permulaan hari ketiga. Makanya sekarang kita pahami sebagai Vigili Paskah. Karena Tuhan Yesus diketahui bahwa dia tidak ada di makam itu pagi-pagi benar pada hari yang ketiga. Waktu itu para perempuan yang datang ke makam tidak menemukan mayat Yesus di makam. Dan saat itu Yesus juga menampakkan diri dan mereka tahu bahwa Tuhan Yesus bangkit. Itu pada hari yang ketiga. Hari yang ketiga mulai kapan? Sabtu malam. Matahari terbenam itu. Sehingga kalau kita rayakan Paskah mulai saat itu tidak sama dengan seperti yang tadi anggapan kita bahwa meninggalnya itu jam 3 sore hari Jumat. Lalu kalau kita hitungan sekarang kan satu hari 24 jam berarti sampai hari Sabtu jam 3. Lalu setelah itu maghribnya kita sudah rayakan Paskah, satu hari lebih saja dong. Nah, itu karena kita menggunakan cara berpikir kita sekarang. Tapi kalau kita mau untuk mendalami dengan benar, kita harus melihat, kita harus memahami dengan cara perhitungan hari orang Yahudi. Tuhan Yesus wafat jam 3 sore, lalu masih ada tersisa beberapa jam menuju matahari terbenam, atau tadi 3 bintang yang kelihatan di langit. Itu masih hitungan satu hari sebelumnya. Matahari terbenam adalah hari yang baru, hari kedua sampai matahari terbenam berikutnya. Lalu setelah matahari terbenam berikutnya masuk hari ketiga. Sangat beralasan kita rayakan Paskah mulai dengan sekarang hitungan kita Sabtu malam. Karena itu sudah mulai dengan hari yang ketiga. Sehingga dalam gereja kita merayakan itu sebagai Vigili Paskah. Lalu besok adalah Minggu Paskah. Itulah hitungan 3 hari dalam kitab suci untuk membuat kita memahami bahwa Tuhan Yesus sungguh bangkit pada hari yang ketiga. Terima kasih Romo atas penjelasannya, sederhana dan sangat jelas Romo bagi kami menjawab pertanyaan kami. Terima kasih Romo. Sama-sama. Demikian katekesi kita yang ke-6. Kita akan bertemu lagi dalam katekesi kita yang ke-7 pekan depan. Mari kita tutup katekesi kita ini dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas penyertaan-Mu di dalam katekese kami ini. Mohon berkat-Mu selalu di dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.